Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi, renungan kita hari ini Kamis 14 November 2024 berjudul Ahli Bangunan Agung. Ayatnya di dalam Ibrani 3 ayat 4. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Bait suci Yahudi dibangun dari batu pahat yang digali dari pegunungan, dan setiap batu ditempatkan pada tempatnya di bait suci, dipahat, dipoles, dan diuji sebelum dibawa ke Yerusalem. Dan ketika semua diletakkan di tanah, bangunan itu menyatu tanpa suara kapak atau palu. Bangunan ini melambangkan bait suci rohani Allah yang terdiri dari bahan-bahan yang dikumpulkan dari setiap bangsa dan bahasa dan kaum, dari semua tingkatan, tinggi dan rendah, kaya dan miskin, terpelajar dan tidak terpelajar. Mereka bukanlah benda mati yang disatukan dengan palu dan pahat. Mereka adalah batu hidup yang digali dari dunia oleh kebenaran dan ahli bangunan agung. Tuhan atas bait suci sekarang sedang memotong dan memolesnya dan menyesuaikannya dengan tempatnya masing-masing di bait suci rohani. Ketika selesai, bait suci ini akan menjadi sempurna di setiap bagiannya, menjadi keagungan malaikat dan manusia, sebab pembangunan dan pembuatannya adalah Tuhan. Tidak ada seorang atau bangsa yang sempurna dalam setiap kebiasaan dan pemikirannya. Seseorang harus belajar dari yang lain. Oleh karena itu, Tuhan ingin agar bangsa-bangsa yang berbeda-beda berbaur bersama-sama, menjadi satu dalam menilai dan dalam tujuan. Kemudian persatuan yang ada di dalam Kristus ini akan menjadi percontohan. Saya hampir takut untuk datang ke negeri ini karena saya mendengar banyak yang mengatakan bahwa perbedaan bangsa-bangsa di Eropa itu begitu khusus dan harus dijangkau dengan cara tertentu. Namun hikmat Allah dijanjikan kepada mereka yang merasakan kebutuhannya dan memintanya. Tuhan dapat membawa orang-orang kemana mereka akan menerima kebenaran. Biarlah Tuhan menguasai pikiran dan membentuknya seperti tanah liat yang dibentuk di tangan pembuat tembikar. Dan perbedaan-perbedaan tidak akan ada. Pandanglah Yesus. Saudara-saudara, teladanilah cara dan semangatnya, dan engkau tidak akan kesulitan menjangkau kelas-kelas yang berbeda-beda ini. Kita tidak memiliki 6 pola untuk diikuti, hanya ada satu, dan itu adalah Kristus Yesus. Jika saudara-saudara di Italia, saudara-saudara di Prancis, saudara-saudara di Jerman berusaha menjadi seperti dia, mereka akan menginjakkan kaki mereka di atas dasar kebenaran yang sama. Roh yang sama yang berdiam di dalam yang satu akan tinggal di dalam yang lainnya. Engkau, saudara-saudara, untuk tidak membangun tembok pemisah di antara bangsa-bangsa yang berbeda. Sebaliknya, berusahalah untuk menghancurkannya dimanapun ia berbeda. Kita harus berusaha untuk membawa semua ke dalam keselarasan yang ada di dalam Yesus. Bekerja untuk satu tujuan, yaitu keselamatan sesama manusia. Renungkan lebih dalam. Perbedaan etnis atau budaya apakah yang masih memisahkan gereja? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sungguh indah satu renungan menjadi bagian kita kembali pada hari ini. Bahwa sesungguhnya digambarkan seperti satu bangunan. Tetapi ahli bangunan kita sendiri, dialah pencipta kita. Dia adalah Yesus Kristus yang dapat membentuk semua komponen-komponen yang dibutuhkan dalam pembangunan itu dengan tepat. Dan kitalah diibaratkan seperti komponen-komponen tersebut yang sedang dibentuk oleh Tuhan, supaya kita akan tepat berdiri, kita akan menyambung, dan bahkan itu akan membuat satu bangunan yang indah. Saudaraku, biarkanlah Tuhan yang akan menempah kita, biarkan Dia yang akan memahat, dan Dia juga yang akan membentuk kita untuk menjadi hal yang indah, ya, hal yang akan berguna, dan juga satu bangunan yang jadi satu tempat yang akan menaungi. Dan inilah yang diharapkan oleh Tuhan bagi kita semuanya. Biarlah kita senantiasa berserah kepada Tuhan. Dia yang sangat memahami dan mengerti untuk pembentukan baik tabiat karakter kita supaya kita selalu hidup di dalam kebenarannya. Semoga Tuhan menolong kita dan kita tetap bisa menyerahkan hidup kita di dalam tangan dan kuat kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa kami sembahkan kepada-Mu karena
besar kasih-Mu senantiasa menjadi bagian kami. Hari ini terpujilah Tuhan untuk pekabaran yang indah ya Bapa, bagaimana supaya kami juga memahami apa yang menjadi bahagian kami, supaya kami tetap tegap berdiri ya Bapa, untuk menjadi saksi-saksi bagi kebenaran, memuliakan Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hari ini dimanapun umat-umat-Mu berada, Tuhan akan memberkati. Berikanlah kesehatan ya Bapak, yang lemah iman Tuhan teguhkan mereka. Demikian juga yang sakit, kuasa yang tertumpang daripada tangan Tuhan menjamah tubuh mereka dan memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan yang sesungguhnya. Demikian kami berdoa juga tentunya bagi umat Tuhan yang berada di tengah bencana alam, baik oleh karena banjir, demikian juga gunung Merapi yang sedang erupsi, demikian juga keadaan cuaca yang terkadang ya Tuhan ekstrim dan tidak menentu. Tuhan yang akan turut campur, perlindungan-Mu menjadi bagian kami semua dengan kesehatan dan keselamatan. Demikian juga berdoa bagi orang-orang muda supaya mereka tetap dapat menjalankan misi dalam pelayanan, dalam pembentukan tabiat bagi anak-anak orang muda. Demikian juga tentunya teringat bagi saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Tambahkanlah senantiasa hikmat, akal budi, dan kesehatan. Dan melalui itu ya Bapa, iman mereka juga diperjuangkan untuk tetap setia. Terpujilah Tuhan dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.